Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifia Salsabila dengan NIM 2110912320023 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, yaitu membuat video mengenai Miracle yang mencakup visi, misi, dan tujuan ULM, FKWLM, dan PSKM, tujuan pendidikan, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan profil lulusan kesehatan masyarakat. Baik, yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, visi ULM. Visi ULM adalah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi ULM ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi ULM ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan ULM yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, pencapaian SDM dan IPTEK yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan fakultas menggunakan variasi narasi kata, antara lain lahan suboptimal atau area sungai, dan pertambangan atau perikanan, serta kelautan. Atau fakultasnya itu meliputi pertanian, perikanan, kedokteran, kehutanan, dan teknik. Sementara beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian SDM dan IPTEK yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing atau kompetitif. IPTEK dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi ini, yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah, dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam skup nasional maupun internasional. Lalu, misi ULM. Misi ULM yang pertama adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, serta berdaya saing internasional. Lalu yang keempat adalah menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Lalu, ini merupakan 3 kata kunci utama. Yang pertama adalah terkemuka. Terkemuka merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan IPTEK yang dihasilkan oleh ULM, kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Lalu yang kedua adalah berdaya saing. Berdaya saing merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas SDM, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat serta kompetensi lulusan. Lalu yang terakhir adalah lingkungan lahan basah atau wetland. Lingkungan lahan basah atau wetland merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa,
gambut atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, asin, termasuk pulau wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah atau surut tidak melebihi 6,62 meter atau konveksi Ramsar. Secara geografis, ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh ULM menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Berikut merupakan tujuan dari ULM. Yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program keunggulan pengelolaan lahan basah. Lalu yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Lalu yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran. Visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Lalu, misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang terakhir, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Lalu tujuan dari FKWLM yang pertama adalah terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Visi dari program studi kesehatan masyarakat adalah menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Lalu, misi dari program studi kesehatan masyarakat adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang keenam, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Berikut tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik
konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Lalu yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Berikut tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum, sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Lalu memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Lalu, bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Dan menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin, dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua, mampu bersifat proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bersifat kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu yang meliputi alam, biomedik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat, yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan masalah dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Lalu yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Berikut merupakan 8 kompetensi dari program studi kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic atau assessment skills. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment.
Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Dan yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Lalu, ini merupakan profil lulusan dari kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manajer, inovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, dan educator yang bisa disingkat dengan Miracle. Yang pertama adalah manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Dan yang ketujuh, educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata serta kekurangan-kekurangan lainnya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.